Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan taklim kita. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memperbarui niat itikaf kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan taklim yang akan dibacakan oleh guru kita. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umurud dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala mu'allif rahimahullah bihulufid dariyamil. Pada hakikat nurnya Muhammad dikatakan dengan ainul Qur'an, diri yang dekat dengan dirinya Allah. Nah, maksudnya di sini kita berkeyakinan dengan perasaan kalau ingin kita dekatnya dengan dirinya Allah, terlebih dahulu kita mengetahui hakikat nurnya Muhammad. Bisa dikatakan dengan ainul qurban.
Artinya diri yang dekat dirinya Allah, karena yang lain belum dijadikannya Allah. Nah, artinya sebelum adanya alam, surga dan neraka dan lauh mahfuz, nurnya Muhammadlah awal-awal dijadikannya Allah. Di alam jibu Allah berdiri sendirinya selama 500 tahun. Tidak ada lagi alam itu, belum ada. Nurnya Muhammad pun belum ada. Beliau berdiri sendirinya selama 500 tahun. Kalau kemudian ada makhluk, jadilah nurnya Muhammad. Ujar Allah, jahirun nurnya Muhammad gaibul ana. Jahirnya nur Muhammad gaib aku. Karena di sana berrahasiaan antara nurnya Muhammad dengan nurnya Zat. Nurnya Muhammad telah berdiri sendirinya selama 12 tahun. Kemudian ada kalimah pun, dan jadilah Adam insan. Ujar nurnya Muhammad, jadil insan Adam gaibullah anak. Makanya nurnya Muhammad berhasil dengan nurnya Zat, nurnya Zat berhasil dengan insan. Karena di dalam hadis kursi Allah menjelaskan al-insanu sirri wa ana sirahu. Bermula rahasianya Adam insan, ujar Allah adalah rahasiaku. Dan artinya diri kita ini rahasianya Allah. Kalau sudah memang tahu pada diri kita ini rahasianya Allah, makanya kita selalu ingat kepadanya. Apakah kita melalui zikir wukuf, apakah kita melalui zikir biidadi. Makanya fa inna ma tuwallu fasama wa di mana kamu berada, situlah adanya aku. Nah, makanya kita dianjurkan berzikir sir. Zikirnya dia bahasanya nafas yang keluar masuk ke dalamnya keluarnya Allah. Ketika kita berjalan sama ingat Allah, Allah setiap kita melangkah. Allah, Allah, Allah. Inilah orang yang benar-benar dekatnya dengan Allah. Karena yang lain belum dijadikannya Allah, karena firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami bukan bagimu, hai Muhammad, terbukalah jelas dan nyata. Nah, artinya kejahirannya Allah kepada diri kita, kenyataannya, sifatnya, sifat kudrat, maka kita dapat jalan. Nah, itu kenyataan sifatnya Allah. Sifatku kepada aku, maka dapatlah berkehendak. Dan aku lagi jahir sifatku kepada hambaku, sifat ilmu, maka hamba itulah berilmu. Dan aku lagi ujar Allah Ta'ala jahir sifatku kepada hayat, maka hiduplah kita. Hidup kita karena dihidupkannya Allah. Nah, itu hakikat kita. Melihat jahir aku sifatku kepada hambaku, sifat besar, maka hambaku bisa melihat. Nah, itu semuanya kembali kepada Allah. Nah, itu batin kita
jangan dikeluarkanlah. Karena diibaratkan ibadah itu harus benar-benar tersembunyi. Kalau ibadah jahil itu bisa bangkrut, bisa binasa. Ada dapat riyaknya, ada dapat hasadnya, dapat dengkinya. Kalau amal hakikatnya ada bisa binasa. Karena dia sebelumnya melaksanakan harus istighfarlah dulu kepada nurnya Muhammad, pengakuan di dalam hati pada hakikatnya diri kita sebenarnya adalah nurnya Muhammad, baru kita berwasilah. Wasilah bagi kita tuh bertawasul, diberikan tali itu hubungan benar-benar nyambung kepada Allah. Makanya ibadah kalau tidak bertawasul bisa tidak sampai dan bisa tidak diterima oleh Allah. Kita bertawasul tidak ada lagi halangan rintangannya, sampailah kepada Allah. Dari ayat ini jalan mampukan hijab Israrul Rabbani, hanya berwasilah kepada Nabi Muhammad yang mulia. Nah, apabila kita kadang bertawasul, kita tidak sampai hubungan kita kepada Allah, supaya kita terbukanya hijab Israrul Rabbaniyah, rahasia ketuhanan, selalu dengan berwasilah. Itu diingatin tuh lah. Yang dulu-dulu kita beribadah kalau ada berwasilah. Parida sajua doa apa ya karena dikabulkannya Allah. Sebab kita tidak ada berwasilah. Kalau di sini kita selalu beribadah berwasilah, itu tidak ada lagi halangannya, tidak ada lagi karena tadi hijab Israrul Rabbaniyah harus kita berwasilah kepada Nabi Muhammad yang mulia. Tujuannya dari ayat itu, dengan tersebut Allah hanya menyatakan, ini Allah menyatakan, membukakan semua pintu rahasia kepada Nabi Muhammad SAW saja. Nah, artinya kita berbentak tubuhnya mimha mimdar, karena kita sudah mengandung rahasia. Allah akan membuka hijab, yaitu dinding, yaitu Isra Rabbaniyah, rahasia. Allah memerintahkan mereka yang beriman dan yang bertakwa dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad. Nah, artinya Allah memerintahkan bagi mereka yang beriman, yang bertakwa, dengan berwasilahlah kepada Muhammad. Karena jahilnya kita, hakikatnya rahasia mimha mimdal, kepala hurufnya mim, bahu hurufnya hak, igang parut hurufnya mim, kaki hurufnya dal, Muhammad. Nah, makanya di sini Allah memerintahkan bagi orang yang beriman dan bertakwa dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad. Dan firman Allah Ta'ala lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqillaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Hai mereka yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hanya Allah benar-benar menyuruhnya kita beriman dan bertakwa. Padahal kita beribadah ujar aku tidak mengambil manfaat. Jika banyak beribadah pada gesanmu juga kan, cuma aku jar Allah tidak pernah menuntut kepada dirimu, padahal kamu kuberikan mata dapat melihat. Pernahkah aku tak bayari? Kuberi apa talinya dapat kamu mendengar, pernahlah aku tak bayari.
Semuanya anggota tujuh ini tidak pernah Allah artinya menuntutnya. Kembali ibadah banyak kan ada kesan kedua. Cuma aku hanya menyuruh, janganlah kada bertakwa. Jangan hanya takwa dengan lidah aja. Itu namanya iman hurian. Kalau iman hakikian wa talabasu bitakwa, pakaian iman itu adalah takwa. Nah, bila anak pakai celana iman, pakai baju, pakai sarung, harus bertakwa. Takwa itu jangan takaulah. Takwa itu benar-benar melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Yang penting kerja. Masalah pahala itu jangan dipikirkan. Nah, kita nonton Tuhan kita dipikirkan. Kita beribadah ini hanya dengan kebesarannya aja lagi, dengan rahmatnya aja. Cuma kita menuntut ridha, kan itu aja. Kalau Allah tuh ridha kita masuk surga, Allah menuntut ridha masuk neraka, ada bacangan diajak Allah Ta'ala juga, Allah ridha. Nah, kalau orang masuk neraka itu pasti gadab dan kemarahannya Allah. Kalau inya ridha, api neraka jika dua ini memakan. Sebab api neraka datang daripada nurnya Muhammad. Salingkan kita berbadan tubuh Muhammad mimha mimdal, karena asal kejadian diri inasar ampat lokolik tanah, bayu, angin. Tanah yang mana? Yang dimaksud tanah bukan tanah Makkah Madinah, bukan tanah Baitul Muqaddis. Yang dimaksud tanah itu bukan tanah pasir, bukan tanah merah, adalah badannya Muhammad. Kan jelas loko sudah. Nah, makanya kita nempati kerja, nempati gawe, waktu anak bersikir. Kalau ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, apakah zikir biidadikah yang diamalkan, apakah zikir bil-uqufikah yang kita amalkan. Yang penting kita ingat kepada Allah. Nama Tuhan bersama wajhullah, di mana ada kamu situ aku ada, ujar Allah. Karena firman Allah Ta'ala tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai mereka yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, carilah pulihmu kepada Allah, wasilah. Nah, artinya disuruh Allah kita harus beribadah dengan berwasilah. Nah, makanya setiap hari, setiap malam misrakanlah badan tubuh kita pada nurnya Muhammad. Bagaimana cara memisrahkan? Yaitu adalah di sifat tujuh, yaitu anggota tujuh. Tahu aku sudah sifat tujuh nih, sifat ma'ani, si kudrat, irada, ilmu, hanya sama besar alam. Itu caranya kita memisrahkan batang tubuh diri kita kepada nurnya Muhammad. Karena manusia tidak kuasa, manusia tidak mempunyai iradat berkehendak, manusia tidak mempunyai ilmu, manusia tidak bisa hidup, manusia tidak bisa mendengar, manusia tidak bisa melihat, manusia tidak bisa berkata-kata. Nah, itu semuanya hanya kembali kepada Allah. Nah, inilah dengan caranya kita memisrahkan batang tubuh diri kita dengan nurnya Muhammad. Itu terhindar perbuatan daripada syirik jali, syirik hafi, dan syirik hafil hafi. Kebanyakan aku sembahyang, aku puasa, aku berzakat, dan aku berhaji. Lo boleh akuan itu jangan sebatas saja, kembalikanlah kepada akuan ya Allah. Maksudnya kudrat dan iradatnya Allah.
Bila ada demikian kita syirik terus pekerjaan sehari-hari. Harus panah istidraklah kepada Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, dan bersungguh-sungguhlah kamu, semoga kamu beruntung. Nah, makanya bila kita beriman dan bertakwa kepada Allah selama hidup di dunia mendapat keberkahan, dan nanti di akhirat akan mendapat keberuntungan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullum amdai kulluhum yatawassaluna alan biqaulihi wa tabu ilaihil wasilah. Semua para nabi dan wali-wali dan orang-orang yang salaf dan orang-orang yang dahulu, maksudnya ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, mereka semuanya berwasilah. Nah, artinya para nabi-nabi dan para wali-wali dan para ulama-ulama salaf, beliau itu sebelum beribadahnya ia harus berwasilah. Makanya tidak ada yang sampainya beribadah kecuali adalah Muhammad. Dan kita tahu ibadah dulu boleh, sebab ilmunya kadang. Nah, kita sekarang ini sudah diberikan ilmu, itu sampian aja lagi memikirkan, karena al ilmu bil amalin kasajarin bila samarin. Kalau ilmu tidak diamalkan, bagaikan pohon kayu yang rindang. Artinya kada berbuat. Ujar orang Banjar nampak tabang ulah kayu api. Bukan maksud kayak itu bang, namanya Jawa kasak, namanya anak Jawa pintar bahasanya. Karena mengamalkan ayat itu, wattabu ilaihil wasilah, carilah jika ingin dekat diri dengan Allah. Nah, kalau kita ingin dekat dengan diri Allah, harus berwasilah. Wasilah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Allah memuliakan lawan Nabi. Para malaikat pun memuliakan dengan Nabi. Kita nih umatnya, janganlah kita lupalah dengan Rasulullah, yaitu Muhammad. Wa yansurukallahu nasran azizan. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang berwasilah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya bila kita selalu berwasilah, Allah akan memberikan pertolongan kepada umatnya yang selalu berwasilah dengan Nabi Muhammad. Pertolongan yang mulia. Karena ini ayat tujuan Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga jika ingat memperoleh pertolongan dari Allah. Nah, kita selalu ingat. Makanya tadi dianjurkan selalu ingat dengan Allah. Apakah yang dibaca amalan zikir biidati, apakah zikir hati? Sebelumnya kita berzikir, kalau perlu adabnya harus berpakaian putih. Harus berpakaian putih, dan kemudian kita pakai parfum yang nyaman rasanya, rasa-rasanya. Iya, kalau orang bahari itu pakaian parfum apa? Melati, Lisidin, Tanjung, itu orang bahari itu. Iya, ada dekat negeri sekarang malaikat subuh tidak ada boleh. Nah, kalau kita penting pakai parfum lah. Karena itu semangatnya Allah, karena Muhammad itu isinya Nabi kita sangat bagi orang yang berharum-haruman. Nah, bila kita hendak mendapat pertolongan, kita melaksanakan zikir wukuf sebelumnya panah dan istighfar kepada Nabi Muhammad, baru kita bertawassul ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. Sesudah membaca Al-Fatihah, pejamkan mata, kata dengan lisan
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kebaikannya zikir la ilaha illallah, apalagi tadi sampai hitungan 7 laksa, itu dapat menyelamatkan kabicikan kubur dan kakalaman kubur, dan menyelamatkan ajab siksa kubur dan ajab siksa api neraka. Makanya sekaras-karasnya batu kalau mau pacak, palulah dengan palu. Sekaras-karasnya hati manusia hendak mendapat lamah lembut, kul katalah ulimu la ilaha illallah. Hak itu benar-benar timbulkan kalau paruh sampai bergetar hati dada kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi kalau malam hari. Cuma jangan sampai nyaring lah tetangga kebangunan lah. Ada kan yakin Pak alimnya laluan, jangan. Nah artinya tuh cukup mendengar telinga lah bahasanya. Nah kalau zikir bil ukufi, kita mengamalkan tadi sama juga. Anaknya harus tawasul atau wasilah. Itu pejamkan mata, tutup mulut, kata dalam hati Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah. Kalau Allah, Allah, sempurnanya iman kita, manfaatnya semata-mata akhirat. Kalau ya Allah, ya Allah, sempurnanya iman kita, manfaatnya dunia dan akhirat. Nah itu tutup mulut panjangkan mata, tutup mulut, kata dalam hati ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biar hanya palan-palan aja, nggak terlalu laju berjalan, supaya maknanya benar-benar kita sampailah kepada Allah. Allah lah yang nama. Nah, pasti ada yang mempunyai nama. Itu cari pulang kalau dasar ilmunya lah. Cuma udah ya padahal non sampian aja paling biasa. Ngan kita orang tua ini untuk ilmu ada apa? Tempati mendengar, tempati hadir. Kalau orang tua untuk ilmu bagaikan maukir di atas banyu. Apalagi kita paling biasa anak buah banyak, ribut hajat dunia lo boleh. Kata kawai wajib juga, dunia wajib, akhirat wajib. Jangan hidup sama-sama dunia aja. Kalau aku mati kita ngalih, di akhirat kita ngalih. Nah, namun bisa sama-sama barang di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Nah, itu istilahnya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, cuma kebanyakan para wali-wali Allah, para ulama ahli tasawuf yang mursyid, sidin kebanyakan zikir kutubur rabbaniyah. Zikir kutubur rabbaniyah itu hendaknya di deretan jantung. Ujinya pada maknanya rahasia itu akulah dan Allah yang sebenarnya. Nah ini istilah para ulama-ulama tasawuf yang mursyid dan para wali-wali Allah. Nah itulah ulun yang dilajari oleh Guru Hasan al-Basri, murid Sidiris bin Muhammad Nafis Kalwa, murid-murid Jenal Ilmi, 11 tahun sin mengaji dengan Jenal Ilmi, sidin 11 tahun mengamalkan ilmu, yaitu haluan daerah Pagunungan Riam Kanang Takis. Sidin tidak membawa bakal, baras kada, gula kada, pancisir kada. Cuma yang dibawa hanya sorban tasbih. Sejadah itu kadang mengenal hujan, kadang mengenal panas. Kalau hujan sini bertaduh di bawah pohon yang besar itu hanya sedikit. 11 tahun akhirnya sini masuk ke laut Banjar. Akhirnya beliau berguru di dalam laut tadi selama 41 hari dengan Balia Ibnu Mulkan atau Nabilah Khaidir bersama Rasulullah. Nah inilah yang ulun sampaikan lawan sampeyan. Makanya ulun istilah perintah lah, tugas yaitu ke Kalimantan Timur. Padahal kadang-kadang niat ke Kalimantan Timur tahun 94
habis panen jual padi berangkat Kalimantan Timur. Dan almarhum yang Abdul Samad yang berjalan Dato Sanggul murid-murid Dato Muhammad Sudan sidin mengantar ulun sampai ke perbatasan Kaltim Kalsim. Sidin terabas kita di mobil. Alhamdulillah lah. Makanya sebagian bertamu dengan ulun. Padahal ulun tidak ada maksud tujuan remaja itu kada ada. Dan itulah kada tahu dulu rahasianya. Karena sebabnya dari istinjanya pun kita berbedaklah dengan orang-orang biasa boleh. Kayak apa caranya beristinja itu sudah bisa sebenarnya oleh itu diberikan tunjuk khusus dubur menghilangkan apa benda najis dan sudah bersih. Kalau bercocok dubur satu ruas periksa dulu, kalau ini masih ada lindir ulangi lagi. Kalau ulun selama 41 hari kalau waktu istinja berani mengucapnya. Ulama amalkan istinja. Ini khusus dubur lah. Habis itu baru sulbi watarahi, yaitu kalingkingan. Jangan waktu jinabat aja lah, bagusuk-gusuk lah. Habis itu pulang ini tunjuk salah apalagi orang lama 2 jam 3 jam yang payah bakal ingat cium bagau itu najis namanya. Makanya kalau kita hendak sembahyang janganlah dulu kada beristinja, sekalipun kada giul tetap kita beristinja. Ini kebanyakan maaf orang musafir ketika sampai waktu akhirnya singgah, kemudian basuh muka niat wudhu, padahal dirinya ada mengandung najis. Makanya ada keringat ya, itu mah baru boleh. Nah makanya kalau ulama ahli tasyahud guru mengajarkan kalau paruh di sini mandi sebelum sembahyang, karena kita memperbaiki sembahyang ini ada semudah lah. Karena penduluan yang ditanya Allah Ta'ala nanti masalah sembahyang. Mau sembahyangnya kada bersih kayak apa? Makanya tadi ini salah paham. Kalau ibu tangan Pak itu menutup dengan niat membasuh pusat saja menghilangkan najis karena Allah. Nah disinilah perbedaannya istinja antara Yahudi dan Nasrani. Kita ini adalah Islam, innama a'malu binniyat. Bila kada berniat ketika beristinja berarti masih mengandung najis okniyah. Berarti kita masih bernajis. Lalu perbedaannya tadi Bupuri Nasrani adalah innama a'malu binniyat, hanya saja sahlah ibadah atau istinja yang harus ditutup dengan niat. Dan kemudian janji manis membasuhi pohon bulu yaitu aras. Makanya Islam kelima kalimatnya harus digunakan untuk melaksanakan istinja. Nah inilah yang belajar yang berikan ilmu ulik Balia itu nungkan atau Nabilah hadir bersama Rasulullah. Makanya tidak semua orang yang dapat mengetahui rahasianya istinja. Ada istinja yang tidak bersih, ada seseorang hamba ibadahnya tuh banyak catatannya, bagus pula, dan kemudian bahkan bercahaya amal, cahayanya bagaikan bulan purnama. Kemudian malaikat yang membawa amal simpulan sampai ke langit yang pertama. Ujar malaikat pada amal yang malaikat nunggu langit yang pertama, hai malaikat yang membawa amal simpulan dari bumi, idribu biwajiha, palukanlah kamukanya. Ayo ujar malaikat, kenapa maka dipukulakan kamukanya amal orang tadi? Padahal banyaknya, bagusnya, baiknya, bercahaya lagi. Ujar malaikat pada langit yang pertama, akulah yang mengetahuinya, sebab istinjanya tidak bersih. Tuh hati-hati benar tuh, diutamakan membaiki istinja supaya sembahyang kita bagus.
Nah, makanya di sini tadi artinya semuanya para wali-wali Allah yang dahulu, para nabi-nabi yang yaitu dengan berwasilah. Berwasilah dengan siapa? Itu Nabi Muhammad tadi. Karena ini ayat tujuan Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad. Demikian juga jika ingin memperoleh pertolongan dari Allah selain dengan jalan wasilah kepada Nabi Muhammad atau dengan jalan panah dan istidrak pada nurnya Muhammad. Nah, artinya kita kada sampai berwasilah, cuma kita berpanah dan istidrak kepada nurnya Muhammad. Karena fatham qariban hakikian, dengan berwasilah nurnya Muhammad terbuka dan dekat dengan diri zatnya Allah. Asyik kita zikir ukuk, zikir diidadi, apalagi sampai nikmat lezatnya berzikir apalagi sampai akal basariyah. Artinya akal kemanusiaan. Tidak ada lagi teringat masalah dunia, hanya semata-mata zatnya Allah. Apalagi sampai menangkus akal besarnya. Kalau akal artinya besarnya, akal kemanusiaan, akal ilahiyah. Akal ilahiyah ini akal hidayah, ilham dan kurnianya Allah. Tidak semua orang pun yang dapat yang demikian kecuali ilham dan kurnianya Allah. Nah, itulah orang selalu akan mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala tadi itu. Annahu sallallahu alaihi wasallam aslun bil wujudi, kerana bahwasanya Nur Muhammad asal atau awal dari yang ada. Apa lagi? Makanya wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ia juga yang berpermulaan, ia juga yang berkesudahan, yang zahir, ia juga yang batin. Kita tidak ada apa-apa. Bila kita mengakui banyak amal, banyak ilmu, nah itu berarti ujar Allah laqad ja'akum haqqun min rabbikum. Lamun kita merasa kuasa, merasa bakahandak, banyak amal, banyak ilmu, tandain sini. Bila kita mengaku perampok di sini. Nah, makanya laqad ja'akum haqqun min rabbikum. Itu hakku kita dapat. Kita tidak apalagi hanya pinjaman, kehandakan saja, diberkatkan, digerakkan, dikehandakakan, dihidupakan boleh. Bagaikan orang main wayang, samar bagung namanya, di talang garing namanya, di Gatot Kaca. Bergerak pesuara, nama suara siapa? Dadalang. Menggerakkan siapa? Dadalang juga. Kita orang orang apa Jawa semuanya orang Bugis, makanya orang Banjar pintar bahasa Banjar, orang Bugis pintar bahasa Bugis, orang Jawa pintar bahasa Jawa, semuanya pada dadalang juga, kembali kepada zatnya. Berarti kita misalkan pada tubuh tadi kepada nurnya Muhammad dengan berwasilah atau bertawasul, cuma sebenarnya istidrak. Wa majharun li wujudihi subhanahu wa ta'ala, dan nurnya Muhammad SAW kenyataan bagi adanya yang maha suci. Nah, artinya nurnya Muhammad itu kenyataan bagi zatnya Allah Ta'ala yang ada. Kan kepada diri kita yang ada apa? Dapat berjaga, dapat melihat, dapat kerja, itu kejairan sifatnya Allah. Cuma kita nyambung apa Allah Ta'ala, hampir. Cuma kalau sifatnya ayo,
Nah disinilah jangan yakin benar-benar, jangan berubahlah. Malakal maut tidak wajib mencabut roh kita. Ada malakal maut cuma senyum aja. Nah, kedua ini sebab ia yang dicabut, ia yang mencabut. Ia yang ditanya, ia juga yang mengajak. Contoh semacam sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pada waktu di alam barzakh datang mungkar nakir. Akhirnya menanya, marah buka. Kada dijawab oleh Sayyidina Utsman. Datang pulang menanya lagi, marah buka. Coba kalau kita menjawab sekali kan kalau sidin nih, Sayyidina Utsman istilah kalau menjawab kalau dipanggil belakang mau apa tidak bukan nakir. Datang yang ketiga menanya lagi, marah buka. Lalu dijawab oleh Sayyidina Utsman. Ujar Sayyidina Utsman, lamun tahu hajat kirai bukan nakir nih, lawan Tuhanmu. Kada perlu menjawab. Kalau menjawab berarti dua, mundur teratur bukan nakir. Coba kalau kita jangan coba-coba. Nah makanya awaludin makrif, awal-awal agama mengenal Allah. Itu wajib mengenal Allah. Baru mana sembahyang lah Allah dahulu. Kayak apa caranya mengenal Allah? Man arafa nafsu faqad arafa rabbahu. Apabila kamu kenal diri, maka kenalnya Allah. Ujar Allah, kalau sudah kenal dengan aku, man arafa nafsu faqad arafa rabbahu, jasada fasada. Binasakanlah dulu dirimu, panahkanlah dirimu. Bagaimana cara mempanahkan? Yang sifat 7 ini. Kalian paham ya? Rasalah, bukan paham kan? Tandai aja, lu kada apa jawaban aja tuh. Cuma kalau kayak ini bertanya terlalu sedikit nih, waktunya pindik. Ada sembarang guru bang. Kalau orang bahari itu mengajarkan ilmu kayak ini, orang dah tengah malam. Contohnya orang lagi belajar tengah malam tadi, kan pakai sepeda until lagi 50 kilo, punya sepeda until kayak apa? Cakanya jalan aspal, orang rapi, lubang, apa pasir, batu. Bila hari hujan, nanti pakai baru ada lampu listrik belum ada. Waktu itu yang dipakai dinamo itu nah, bila basah bacaan kada bernyala. Apa tambah terus tuh. Nah, bila sudah kering panas boleh baru penyalakan itu bahari. Amun sampian nyaman pada sudah duduk dalam masjid pulang deh. Lampu terang pulang. Ilmunya yang ulun berikan lawan sampian yang pajang menyelamatkan sampian itu boleh. Artinya pajang menyelamatkan kita. Dan maha tinggi bagi yang ada yang masuk di dalam hati di Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil akhir wa sallallahu radhiyallahu tabaraka 'an sayyidina Rasulillah ya jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ta'arifin wal ulama wal 'amilin. Allahumma ta'arifin wal ulama wal 'amilin. Allahumma ta'arifin wal ulama wal 'amilin wahdina 'ala siratal mustaqim. Allahumma aqrib rahmi ya arhamar rahimin. Allahumma azidna ilman nafi'a wa fahman sayyiba wa amalan salihah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ha, ya Ha, ya Ha, ya Rahman, ya Rahim. Allah bil haqqa haqqa batilan batilan tertinab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah taklim kita. Insyaallah kita akan melanjutkannya di pekan yang akan datang. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan, dan marilah kita bersama menutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hadi ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.